Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, bersama saya Sandi Wanita di Tribun Podcast ya Tribuners. Kali ini Tribun Solo berkesempatan, beruntung sekali tadi saya sudah disambut hangat dengan suasana berbeda. Kita sedang berada di kantor Bawaslu Sragen. Dan kali ini Tribuners, podcast Tribun Solo kali ini kita mengusung tema Bawaslu Sragen berbicara sambut Pesta Demokrasi Serentak 2024. Dan senang sekali di samping saya sudah ada sosok bagian dari Bawaslu Sragen. Nanti kita akan kenalan ya Tribuners, kita bahas tentang Bawaslu Sragen dan sebagainya. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Edi Suprapto MSI Pak ya, selaku Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Sragen. Halo Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Aduh, meski di tengah kesibukannya Pak, terima kasih sudah menyempatkan Tribun Solo main ke kantor. Kasih kembali. Iya, oke. Pak Edi mungkin boleh disapa dulu untuk Tribuners di luar sana, gitu Pak ya, di podcast hari ini. Terima kasih. Halo, Tribuner dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Edi. Aduh, luar biasa banget ini di tengah kesibukannya. Pak Edi ini ngomong-ngomong nih sebelum kita ngobrol jauh Pak tentang Bawaslu Sragen, tentang Pesta Demokrasi 2024 yang akan kita sambut juga nantinya gitu. Nah, sebelumnya nih ya Pak, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih ya. Nah, kalau Pak Edi ini sebenarnya mulai kapan sih Pak join di Bawaslu Sragen ini? Terima kasih Mbak Sandi ya dari Tribun. Saya sebenarnya memang bergabung dengan Bawaslu Sragen itu sejak tahun 2018. 2018 Ya, sudah join betul. ya Pak? Tetapi sebenarnya di penyelenggara pemilu saya itu sudah cukup lama. Waduh. Sejak tahun 2006. 2006. Sudah menjadi penyelenggara. Pada waktu itu ada pemilihan Bupati Sragen. Saya sebagai ketua Panwaskap namanya. Belum Bawaslu. Belum Bawaslu ya, Ya, namanya. tahun 2006. Kemudian 2 tahun kemudian atau tahun 2008 saya menjadi ketua Panwaskap untuk pemilu gubernur Jawa Tengah. Oke. Ya, selesai pemilu gubernur Jawa Tengah, saya bergabung ke KPU. Waduh, jadi KPU itu sudah lembaga penyelenggara pemilu yang tetap selama 5 tahun. Jadi periode saya waktu itu di KPU tahun 2008 sampai 2013. Kemudian setelah 2013 saya kembali ke komunitas lama sebagai jurnalis dan juga ikut mengajar di beberapa perguruan tinggi. Tahun 2017 kembali ke Panwaskap lagi, itu pemilu gubernur. Dan setahun kemudian baru terbentuk Bawaslu Kabupaten Sragen. Tepatnya saya dilantik pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang periodenya 2018 sampai 2023. Berarti pengalaman untuk di panggung demokrasi ini ya Pak ya, berkecimpung di dunia demokrasi ini bukanlah hal yang baru dong ya Pak ya. Berarti udah dari 2006 tadi gitu juga sampai 2018 akhirnya yang resminya di Bawaslu ya Pak ya, dilantiknya. Nah itu kan perjalanan karir udah melanglang buana kemana aja nih Pak. Kan tadi udah jurnalis ini ya, untuk berkecimpung di dunia demokrasi ini semua apa nih dikerjain. Tapi apa Pak yang membuat Pak Edi akhirnya tertarik ke Bawaslu Sragen? Apa itu? Di penyelenggara pemilu itu banyak sekali tantangannya. Selain kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara, wah keren ya. Kita juga bisa memberikan edukasi kepada publik mengenai bagaimana apa itu kita berdemokrasi, bagaimana kita menyelenggarakan pemilu yang baik sesuai dengan regulasi. Dan juga tentu saja kita berharap dari waktu ke waktu kualitas demokrasi ini menjadi lebih baik. Harapannya tentu saja memiliki akuntabilitas, integritas, dan juga endingnya nanti akan terpilih para pemimpin maupun wakil rakyat yang berkualitas juga, yang mampu menampung aspirasi, memperjuangkan dan mensejahterakan
rakyat. Saya kira itu. Oke, luar biasa Bang. Jadi dari situ apa, tapi dari dulu mudanya atau emang sudah suka Pak tentang hal-hal yang berbau demokrasi? Atau memang ya memang akhirnya ke sini ya karena jalannya ke sini gitu atau gimana? Sebelum menjadi penyelenggara pemilu saya itu aktivis ya. Saya pada waktu itu membentuk bersama teman-teman aktivis di Sragen membentuk yang namanya Formas, Forum Masyarakat Sragen. Kemudian juga aktif di beberapa LSM, dan setelah itu kok sepertinya menjadi penyelenggara pemilu tantangannya luar biasa gitu. Challenge-nya itu tadi ya Pak ya? Dinamikanya juga luar biasa. Di samping itu kami bisa mengantarkan tokoh-tokoh lokal, nasional, dan juga tokoh-tokokoh yang akan mampu atau memikirkan kepentingan rakyat. Inilah yang kemudian menarik perhatian saya untuk kemudian menjadi penyelenggara pemilu. Dan akhirnya diamanai sebagai Kordif SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Sragen ya Pak ya? Iya, untuk Bawaslu kami sebagai Kordif SDMO Diklat. Nah, kalau ngomong-ngomong soal itu kan divisinya pasti banyak banget ya Pak di Bawaslu Sragen. Hanya kali ini kebetulan Tribuners tadi berkesempatan nih mau mengulik nih dari divisinya SDM-nya Bawaslu itu sebenarnya tugas dan kewenangannya itu apa sih Pak? Jadi tugas dan kewenangan divisi SDMO itu cukup banyak, tetapi sebelumnya kami secara umum dulu ya. Iya, baik, silakan. Jadi begini, sebagai Bawaslu, tugas, kewenangan dan kewajibannya itu sebenarnya adalah mengawasi semua tahapan pemilu. Mulai dari persiapan penyelenggaraan pemilu, kemudian pendaftaran peserta, penetapan peserta, kampanye, kemudian pemungutan suara sampai penetapan hasil. Itu tugas dari Bawaslu. Namun kalau tugas dan kewenangan SDMO itu juga cukup banyak. Makanya saya tertarik untuk menjadi Kordif SDMO dan Diklat. Yang pertama, SDMO Diklat itu melakukan perencanaan anggaran. Kemudian perencanaan dan penyusunan pengembangan SDM kelembagaan. Dan kemudian ada tugas lagi yang kemudian sangat vital, yaitu pembentukan atau rekrutmen pengawas pemilu kecamatan. Wah, ini ya Pak ya yang menjadi PR juga ini atau itu justru tugas tupoksi kami yang kemudian menjadi tantangan yang paling menarik gitu. Kami diamanai untuk membentuk badan ad hoc di tingkat kecamatan. Di kecamatan ada namanya Panwas Lucam, pengawas pemilu kecamatan. Personelnya setiap kecamatan tuh ada 3. Dan juga dibantu dengan beberapa sekretariat. Kalau dikalikan 20 kan berarti saya harus membentuk personal sebanyak 60 di Kabupaten Sragen ini. Waduh, luar biasa. Nah, dengan 60 karakter yang juga pasti tugasnya beda-beda ya Pak di setiap masing-masing daerah. Menjadi Kordif yang berbeda-beda. Kemudian setelah Panwasan terbentuk, kami juga membentuk pengawas pemilu kelurahan dan desa. Jumlahnya 208 desa dan kelurahan. Nah, itulah yang kemudian kami harus merekrut. Kemudian nanti pada saat sebelum pemungutan suara itu ada rekrutmen pengawas TPS. Jumlahnya sesuai dengan TPS yang ada di kabupaten. Ada sekitar 3.424. Itu baru ini ya Pak ya? Itu baru personel yang kami rekrut saja. Kemudian masih ada lagi pembinaan Panwaslu kecamatan, pengawas desa, dan sekretariat. Kemudian pelaksanaan diklat. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan yang sekarang masih sedang diformulakan. Diklat untuk pengawas pemilu tingkat kecamatan itu seperti apa. Ini sedang kemudian kita formulakan supaya kemudian menjadi efektif, efisien, dan mudah diterima dan diimplementasikan oleh jajaran kami di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, bahkan di tingkat pengawas TPS. Kemudian di akhir tahun biasanya kami melakukan
pemantauan ya, setiap tahapan kita lakukan pemantauan, kemudian ada evaluasi program kerja dan kegiatan kepemiluan. Disitulah yang kemudian menjadi menarik di divisi SDMO di klub ini. Begitu Mbak Didi. Berarti kan banyak banget ya Pak personil yang harus diurus sama Pak Edi Tribuners dan ya, itu tentu saja tidak hanya oleh saya. Jadi dalam bekerja Bawaslu itu kan harus kolektif kolegial. Kordipnya memang saya, tetapi di dalam melaksanakan itu kita bersama-sama 5 orang anggota Bawaslu Kabupaten Sragen. Tetap teamwork ya Pak ya. Dibantu oleh semua sekretariat. Luar biasa. Berarti banyak banget hal-hal yang harus diurus detail ya Pak, apalagi gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal itu tadi kan divisi ya Pak ya, dari SDM sendiri, dari SDM organisasi dan diklat. Nah, kalau ini kan pasti sudah sibuk-sibuknya ya Pak ya, pastinya ini sudah berada di tahapan-tahapan yang tentu tidaklah mudah sampai sejauh ini. Nah, kira-kira tuh ini sudah sampai tahap apa nih Pak dari Bawaslu Sragen sendiri untuk menyambut pemilu 2024 mendatang? Ya, jadi sekarang ini tugas pengawasan kami itu sudah pada tahap melakukan verifikasi faktual calon DPD. Tapi sebelumnya kan sudah saya sebutkan, ada pendaftaran peserta pemilu, kemudian penetapan peserta pemilu, dan juga sekarang ini sedang kita lakukan adalah verifikasi faktual calon DPD maupun verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Apalagi kemarin baru saja ada keputusan dari PN Jakarta dan juga keputusan Bawaslu bahwa perlu lagi dilakukan kesempatan bagi salah satu partai yang kemarin dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Itu kemudian kita lakukan verifikasi oleh KPU, dilakukan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Tugas kita juga harus mengawasi, melekat di semua desa. Kalau di Sragen tentunya di 208 desa. 208 desa di Sragen ya Pak ya. Penyebaran dukungan dari partai politik yang kemudian mendaftarkan sebagai calon peserta. Berarti sejauh ini sampai verifikasi faktual itu tadi ya Pak ya. Nah, kalau sekarang ini yang kita lakukan terakhir adalah pengawasan dapil dan pengawasan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Sragen. Itulah yang kemarin kita lakukan pengawasan melekat juga kepada KPU terkait dengan bagaimana penataan dapil di Kabupaten Sragen dan juga alokasi kursi di Sragen ini. Dan alhamdulillah itu sudah lewat, sudah terbentuk dapil dan juga alokasi kursinya. Yang menarik untuk alokasi kursi di Sragen ini ada peningkatan dari 45 kursi menjadi 50 kursi. Wow, secepat itu ya Pak ya? Ya, semua itu kan tergantung dari perkembangan jumlah penduduk ya. Ada ketentuan-ketentuan bahwa untuk kabupaten kalau kurang dari 1 juta itu masih 45 seperti pada pemilu tahun 2019 kemarin. Kemudian 5 tahun ke depan untuk pemilu 2024 ternyata penduduk Kabupaten Sragen itu sudah melebihi 1 juta. Bertambah yang masuk ke Sragen ya Pak ya? Iya, Kabupaten Sragen itu sudah dari Disdukcapil agregat penduduk itu sudah mencapai 1.006.000 sekian. Masya Allah, berarti yang jomblo udah berkurang ya Pak? Yang datang. Ya, jadi itulah ketentuannya, maka kemudian ditetapkan bahwa alokasi kursi di Kabupaten Sragen ini berjumlah 50 kursi. Luar biasa banget. Jadi prosesnya pasti tetap step by step dari itu dan akhirnya mendapatkan 50 kursi tadi ya Pak ya, karena tingkat
penduduk yang terus meningkat gitu. Ya. Nah, kalau kembali lagi ngomongin soal pemilu nih Pak 2024 yang akan datang. Kalau tadi sudah sampai di tahapan verifikasi faktual juga. Tentunya masih ada tahapan yang panjang lagi ya Pak ya. Nah, Masih banyak lagi. kira-kira poin-poinnya Pak, mungkin poin singkatnya gitu untuk yang menjadi fokusnya dari terutama dari divisi SDM juga Bawaslu Sragen itu apa Pak? Dari sisi Bawaslu Sragen. Iya, betul. Nanti akan ada pendaftaran calon anggota DPR. Kalau sekarang ini kan sudah ada pendaftaran calon anggota DPD, itu di provinsi. Kalau di kabupaten nanti ada pendaftaran calon anggota DPRD kabupaten. Itu juga harus kita awasi detail. Pengawasan melekat di KPU Kabupaten Sragen. Tetapi kalau boleh saya ceritakan, yang sekarang ini kita fokus di penataan dapil saja ya. Oke. Nah, Iya. Tetapi sebelum kita membahas mengenai lebih detail mengenai penataan dapil, kita tentu harus tahu dulu apa itu pengertian dapil itu. Jadi daerah pemilihan anggota DPR Kabupaten Sragen yang seluruhnya disebut dapil adalah bagian dari kecamatan atau kecamatan yang merupakan bagian yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah daerah berdasarkan jumlah penduduk. Jadi berdasarkan jumlah penduduk ya Pak ya hitungannya? Ya, dapil itu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau tadi di Sragen jumlah penduduknya sudah 1.006.000 sekian, itulah yang kemudian menjadi patokan pembentukan dapil. Oke. Sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik. Jadi dapil itu merupakan wilayah yang merupakan wilayah yang akan dijadikan perebutan kursi tadi oleh peserta pemilu serentak tahun 2024. Jadi awalnya persaingannya di situ ya Pak ya? Ya, dari dapil sumbernya. itu. Kemudian masing-masing dapil itu alokasi kursinya itu ditentukan oleh jumlah penduduk. Di Sragen rata-rata merupakan gabungan dari kecamatan. Jadi ada dapil 1 sampai dapil 6 di Sragen itu. Baik. Ya. Alokasi kursinya sudah saya katakan tadi ada 50. Jadi pembagian angka bilangan pembagi kursi berarti kan 1.006.000 sekian tadi dibagi 50. Wow. Itu untuk masing-masing dapil. Oke. Kemudian sudah dilakukan pemetaan, dilakukan sosialisasi, kemudian dilakukan uji publik oleh KPU untuk membentuk tadi dapil dan juga sekaligus alokasi kursi tadi. Jadi itulah tugas dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan bahwa pembentukan dapil dan juga penataan alokasi kursinya itu sesuai dengan regulasi. Baik. Nah, itulah yang kemudian hari ini saya jelaskan tadi mengenai dasar hukum pembentukan dapilnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasalnya ada 185 dan sebagainya, itu yang kemudian kita awasi. Sementara dasar hukum bagi Bawaslu adalah Perbawaslu yang mengatur tentang pengawasan Perbawaslu 5 dan sebagainya. Saya kira sekarang alhamdulillah dapil maupun alokasi kursinya sudah memenuhi ya Pak ya? Sesuai dengan ketentuan. Mengenai hasilnya bisa kami jelaskan bahwa di 6 dapil itu masing-masing dapil 1 atau dapil Sragen 1 tahun 2019 kemarin. Kemudian di dapil 2 ini ada Kalijambe, kemudian Lupuh, dan juga Gemolong. Ini ada 8 kursi. Ini juga tambah 1 kursi dibanding pemilu sebelumnya. Jadi ada peningkatan lagi di situ ya Pak yang ya? tadi, yang 5 tadi. Ditambahkan di dapil 2. Kemudian yang dapil 3 ini sesuai dengan perkembangan penduduknya, ini tidak tambah kursinya.
itu di Tanon, Miri dan Sumberlawang. Ya. Kemudian dapil 4 Sragen 5, Sragen 6 ini masing-masing tambah 1 kursi. Untuk yang dapil 4 ini adalah Mundukan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar. Kalau dalam istilah Sragennya disingkat Singen Sumunar. Singen Sumunar. Iya. Itu 8 kursi. Kemudian di dapil Sragen 5 ini adalah Sambirejo, Gondang dan Sambung Macan, ini 7, ini juga tambah 1 kursi. Dan yang terakhir dapil 6 ini ada Kedawung, Ngerampal dan juga Karangmalang, ini ada 9 kursi. Jadi lengkap menjadi 50 kursi. Oke, alhamdulillah akhirnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan ya Pak ya, memenuhi syaratnya. Regulasi aturan yang ditetapkan. Oke. Saya kira begitu Mbak Cindy. Luar biasa, berarti banyak banget dapil yang perlu diawasi karena Bawaslu Sragen bisa dikatakan CCTV-nya pemilu di Sragen juga ya Pak ya, bisa dibilang begitu. Iya. Dan alhamdulillah kami sudah ada bantuan pengawasan dari 20 kecamatan tadi. Wow, iya. Ditambah personel kami di setiap desa ada 208 personel pengawas desa kelurahan. Oke. Ya, saya kira itu. Oke, dan mungkin untuk Tribuners di Sragen ya, Tribuners, jadi itu tadi sudah digamblangkan dari Pak Edi. Jadi Bawaslu Sragen mungkin kadang Tribuners bertanya-tanya ya Pak Edi, mungkin kadang sebenarnya ini pemilu tuh gimana sih? Pengawasannya sampai apa? Bener diawasi enggak sih? Ternyata bener-bener diawasi Tribuners ya. Karena sudah ketentuannya seperti itu ya Pak ya. Dan Bawaslu Sragen tentunya banyak banget tugasnya, kesibukannya di tengah penyambutan pesta demokrasi ini. Nah, kalau ngomongin soal kesibukan Pak, ada nggak sih Pak program-program Bawaslu nih ya menjelang pemilu 2024 ini yang mungkin sudah berjalan atau direncanakan saat ini, gimana Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan sesuai dengan tugas kewenangan tadi bahwa program kami yang pertama adalah 1, konsolidasi kelembagaan dulu. Yang kedua, setelah kita membentuk Panwascam dan PKD, mereka harus kita tingkatkan potensi personelnya. Baik. Kapasitasnya harus kita tingkatkan dengan cara tadi BIMTEK, kemudian rakor-rakor dan juga diklat. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tentu saja atas bimbingan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga arahan dari Bawaslu RI. Karena semua sudah ditentukan prosedur protapnya, SOP-nya itu sudah ditentukan oleh Bawaslu RI. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Tetapi memang untuk bisa melaksanakan semua program peningkatan kapasitas SDM dan diklat tadi, ya kita sendiri juga harus terus belajar terus gitu loh. Kita juga harus meningkatkan kemampuan teknis kita untuk melakukan upgrade dari kemampuan kecamatan maupun desa. Sama-sama beriringan, harus balance seimbang ya Pak ya. Ya, Bareng-bareng kita juga. Beruntungnya kita lebih dulu belajar aja. Gitu. Dan kewenangannya juga pasti banyak yang harus diperhatikan ya Pak ya, tentunya gitu. Nah, itu kan tadi program-programnya juga ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin soal tadi tantangannya sudah ada ya Pak ya, tadi tantangannya benar-benar koordinasi juga diperlukan seperti itu. Nah, tapi untuk challenge dari Bawaslu Sragen sendiri, kalau dari sudut pandang Pak Edi nih, apa Pak yang sudah dirasakan sejauh ini sebagai salah satu bagian Bawaslu Sragen untuk mendukung pesta demokrasi yang akan datang? Jadi begini, Bawaslu Sragen ini memiliki program selain kita meningkatkan kapasitas SDM secara internal jajaran Bawaslu Sragen, kita juga tidak mungkin bisa melakukan pengawasan sendiri tanpa pelibatan masyarakat. Oleh sebab itu maka kita berusaha memberikan edukasi dan juga kita bekerja sama dengan publik, dengan masyarakat. Bahkan kami sudah punya program tadi saya katakan ada SKKP, Sekolah Kader Pendidikan Pengawasan Pemilu. Itu pesertanya mahasiswa dan pelajar. Oke. Berapa lama tuh Pak itu? Kita melakukan pendidikan atau pelatihan pada mereka itu ya hampir 1 semester. Oke. Tapi tentu saja karena mereka pelajar dan mahasiswa, waktunya kita sesuaikan dengan waktu-waktu luang mereka selaku mahasiswa maupun pelajar. Baik. Di samping itu kami juga melakukan MOU dengan desa-desa di Kabupaten Sragen. Hampir 20 desa itu sudah kita ajak kerjasama melalui MOU. MOU-nya adalah pengawasan
anti money politik. Jadi Anti kita money politik. mengajak warga desa di Sragen itu untuk agar mereka mempunyai sikap bahwa mereka pun akan berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya anti sogokan uang, Oke. anti money Menarik. politik. Mereka pun kita berikan pembinaan berkali-kali, kita juga kita tingkatkan kemampuan mereka sehingga mereka memahami apa itu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh publik, oleh warga masyarakat. Gitu. Hampir 2 tahun ini kita melakukan pembinaan MOU dan edukasi kepada masyarakat. Hampir di 20 desa di Kabupaten Sragen sudah kita ajak untuk bareng-bareng. Kita ajak diskusi, kita ajak curhat, kemudian apa yang kemudian diinginkan oleh publik itulah yang kemudian kita kembangkan agar terbentuk sikap peduli masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan partisipatif. Tujuannya apa toh? Tujuannya adalah agar pemilu ini menjadi berintegritas. Pastinya ya Pak ya. Pemilu menjadi lebih berkualitas, lebih akuntabel. Jadi semua penyelenggara pemilu kita berharap bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tadi dan juga bisa kemudian dipertanggungjawabkan kepada publik untuk tadi memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas tadi, yang bisa menyerap aspirasi, memperjuangkan aspirasi dan juga mensejahterakan rakyat Bumi Sukawati. Kalau di Sragen istilahnya Bumi Sukawati ya Pak ya. Begitu Mbak Cindy. Oke, jadi memang itu menjadi poin garis besar juga ya Pak ya tadi, di mana masyarakat juga diperlukan, sangat penting bahkan ya Pak, utamanya untuk menjadi bagian salah satu support ya Pak, supporting system dari pemilu 2024 ini gitu. Nah, sebenarnya kalau mungkin saya juga sebagai sama-sama masyarakat juga ya Pak ya, kadang masyarakat itu mungkin ada sudut pandang beberapa atau mungkin remaja-remaja yang mungkin sekarang baru punya KTP gitu Pak, terus nanti bertanya-tanya, sebenarnya kita pemilu mau ngapain sih? Sebenarnya masyarakat perlu andil apa dalam hal ini gitu. Mungkin bisa Pak dikasih pandangan ke masyarakat nih, kira-kira gimana yang harus kita lakukan? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa sukses tidaknya pemilu itu tidak hanya tergantung dari penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu kan ada 3, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, yang keempat adalah masyarakat tadi. Jadi masyarakat pun bisa melakukan andil berupa tadi tidak hanya datang ke TPS pada saat pemungutan suara, tapi selama proses persiapan sampai kemudian semua tahapan tadi masyarakat pun juga punya hak untuk mengawasi, bahkan berkewajiban. Jadi nggak perlu habis nyoblos terus pulang gitu ya Pak ya? Ya, itu salah satu yang memang sebaiknya dilakukan. Tetapi yang lain-lain mereka pun juga harus bertanggung jawab bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi tadi. Caranya dengan ikut mengawasi. Kalau terjadi potensi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, mereka itu berani mendokumentasikan, kemudian melaporkan ke Bawaslu. Insya Allah, kalau itu laporan disertai dengan saksi dan juga dengan bukti-bukti, itu alhamdulillah yang kita harapkan. Tetapi setidaknya kalau mereka tidak berani lapor terang-terangan, mereka bisa memberikan informasi awal. Nah, itulah kemudian nanti akan kita tindak lanjuti dalam bentuk investigasi, klarifikasi, dan juga kajian-kajian. Kalau memang nanti memenuhi unsur pelanggaran, kita akan lakukan tindakan. Tetapi sebenarnya di dalam program tugas Bawaslu itu dalam bekerjanya itu kita tidak langsung penindakan, kita lakukan pencegahan dulu lebih dominan. Setelah kita cegah kemudian memang masih ada tindakan-tindakan yang diduga melanggar regulasi pemilu, barulah kemudian kita tindak. Jadi yang kita utamakan pencegahan dulu. Pastinya ya Pak, di awal pun sudah ada antisipasinya dulu. Betul. Jadi pelanggaran pemilu itu kan ada 3 juga. Pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana. Ketiga-tiganya menjadi tugas Bawaslu kepada KPU kalau ada potensi dugaan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan regulasi, pasti kita akan melakukan saran pendapat kepada KPU. Hanya kalau kita sudah berikan saran
perbaikan, kemudian mereka masih melakukan pelanggaran, itulah kami baru turun melakukan penindakan. Yang penting dicegah dulu ya Pak ya? Iya, yang penting kita lakukan pencegahan dulu. Karena pasti semuanya harus tetap sesuai prosedur ya Pak ya? Sesuai dengan hukum. Jadi hukum. penyelenggaraan pemilu itu harus berdasarkan hukum, tidak boleh berdasarkan asumsi atau keinginan saja. Itu Mbak Cindy. Nggak boleh terserah aja ya Pak ya, harus hukum pokoknya nomor 1. Harus sesuai dengan peraturan tadi. Baik. Nah, kalau sejauh ini Pak, kira-kira Bawaslu Sragen sendiri kalau ngomongin soal aduan-aduan seperti itu, mungkin katakanlah ada dugaan pelanggaran ataupun apa, sejauh ini gimana Pak? Sudah ada atau alhamdulillah berjalan lancar? Ada. Ada beberapa ya Pak? Tentu saja karena kita itu kan selalu tadi sudah menyadarkan masyarakat, melakukan edukasi masyarakat. Masyarakat yang peduli tentu akan ikut mengawasi, dan mereka tadi ada yang melaporkan resmi, ada yang hanya informasi awal. Sudah beberapa yang kemudian kita tindak. Jadi tidak hanya masyarakat kecil saja, bahkan pernah ada seorang kepala kantor wilayah di provinsi yang kemudian terindikasi terlibat kampanye. Di salah satu lembaga pendidikan. Di salah satu lembaga pendidikan itu dilarang, ASN yang terlibat kampanye itu juga di samping dilarang di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 juga dilarang oleh Undang-Undang ASN sendiri. Lah, ada kemudian laporan dari masyarakat. Kita lakukan tindak lanjut dengan cara klarifikasi, semua kita klarifikasi, baik terduga pelakunya dan juga saksi-saksi serta pelapor. Kemudian terbukti bahwa mereka memang melakukan pelanggaran netralitas ASN. Kita berikan rekomendasi kepada KASN dan alhamdulillah mereka langsung melakukan tindakan itu. Yang tadinya Kakanwil langsung langsung diberikan tindakan non-job. Jadi menjadi staf biasa. Bahkan kemudian ditarik ke Jakarta. Kemudian yang di sini juga diturunkan jabatannya, pangkat jabatannya. Kemudian penundaan kenaikan pangkat. Jadi itu salah satu yang sudah kita lakukan. Banyak laporan-laporan yang lain, tetapi yang yang jelas terbukti tadi adalah netralitas ASN yang kemudian mereka menyalahgunakan jabatannya tadi untuk menguntungkan salah satu peserta pemilu. Berarti peran Bawaslu di sini luar biasa banget Tribuners. Jadi benar-benar setegas itu ya Pak ya, karena memang harus dituntut untuk tegas sesuai hukum tadi ya. Setiap pelanggaran, tadi ada 3 pelanggaran itu tadi ya Pak ya. Nah kalau sebagai masyarakat yang mungkin masyarakat kecil bisa dibilang seperti itu Pak. Kadang kan kita takut ya Pak, ada rasa ketakutan untuk ini kayaknya ada dugaan mungkin menurut sudut pandang kita sendiri, tapi kita tuh takut Pak mau ngomong ke Bawaslu-nya sendiri. Kira-kira Bawaslu sendiri atau khususnya Sragen juga nih Pak, untuk bentuk wadah untuk kita aduan gitu, biasanya gimana Pak prosedurnya awalnya? Jadi Sragen ini sudah membentuk yang namanya pojok pengawasan. Pojok pengawasan. Ya. Siapapun masyarakat Sragen yang mempunyai hak pilih, silahkan boleh datang ke Bawaslu Kabupaten Sragen untuk melakukan diskusi, untuk melakukan dialog, bahkan boleh bertanya apa saja tentang pemilu. Disitulah kemudian kita berikan edukasi. Di samping tadi juga sudah kita melakukan MOU dengan beberapa desa tadi. Mereka kita edukasi agar tadi berani bersikap tegas. Untuk kemudian tadi, kalau ada dugaan pelanggaran atau potensi pelanggaran, mereka pun mendokumentasikan dulu. Dokumentasi itu sebagai bukti awal dulu. Kalau mereka berani, tadi silahkan lapor langsung ke Bawaslu. Kalau tidak, informasi awal. Boleh lewat WA, lewat email. Nah, dari informasi awal itulah yang kemudian kita tindak lanjuti. Kita sendiri yang menelusuri kepada ke lokasi-lokasi ataupun ke TKP tempat adanya dugaan pelanggaran tadi. Baru kemudian kita tindak lanjuti sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Jadi memang sudah kita buat kanal untuk supaya masyarakat pun berani melakukan memberikan informasi atau syukur-syukur memberikan laporan atas dugaan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran etik, pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Oke, jadi pojok aduannya di situ ya Pak. Tadi apa Pak namanya? Pojok pengawasan Bawaslu Sragen. Oke, itu udah ada kanal YouTube, kanal website ya Pak ya? Iya, web maupun juga bisa datang ke sini. Memang kita berikan ruang untuk diskusi. Asik, gitu. jadi terbuka ya Pak ya? Itu ada satu lagi yang sekarang sudah kita implementasikan, yaitu terbentuknya Gakkumdu. Gakkumdu itu terdiri dari Bawaslu, polisi, dan juga kejaksaan. Itulah yang kemudian akan memproses dugaan pelanggaran pidana pemilu. Jadi ya kami berharap masyarakat juga hati-hati, apalagi peserta pemilu ya. Jangan kemudian bertindak seenaknya sendiri, tetapi bertindaklah sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak ada jerat hukum baik itu pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pemilu. Pelanggaran administrasi itu sangat berat loh Mbak. Kalau bagi peserta. Gimana tuh Pak? Apa aja nih yang efeknya untuk peserta sendiri? Bisa digugurkan kepesertaannya. Misalnya dalam pemilu misalnya. Kalau mereka melakukan money politik, kemudian menyeluruh di semua daerah. Itu kemudian kalau terbukti nanti di pengadilan, mereka itu bisa digugurkan kepesertaannya, bahkan kalaupun jadi bisa gugur. Itulah makanya pelanggaran administrasi itu malah lebih ditakuti daripada pelanggaran pidana pemilu. Gitu. Kalau ngomongin soal money politik Pak ya, kalau kita nyerempet sedikit, mungkin ada beberapa, mungkin kalau di kabupaten ataupun mungkin ada beberapa desa ya Pak ya, kadang mungkin adalah Pak yang mungkin kadang diberitakan masih ada pemberian berupa amplop, tapi katakanlah dari pihak yang memberikan itu adalah sebuah mungkin bisa alasannya untuk bantuan atau apapun. Nah, itu kalau dari Pak Edi sendiri nih, dari kacamata Pak Edi, itu termasuk bentuk pelanggaran nggak sih Pak? Karena kan ini jelang pemilu juga, gimana? Jadi apapun tindakan dari peserta pemilu, kalau sekarang kan pesertanya baru partai politik ya, kemudian apalagi nanti kalau sudah ada peserta calon anggota DPRD gitu. Iya, betul. Jadi langkah-langkah menjanjikan, melakukan pemberian, itu sudah pelanggaran. Nah, itulah mengapa kami kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan ketika terjadi seperti itu, itulah fungsi mereka di dalam pengawasan partisipatif, memberikan informasi, memberikan laporan kepada Bawaslu untuk kemudian agar supaya bisa ditindak gitu loh. Syukur-syukur ada yang berani menjadi saksi begitu. Tetapi sebelumnya pasti kami akan melakukan pencegahan. Pencegahannya tentu saja melalui sosialisasi ke kelompok-kelompok komunitas tertentu, kepada partai politik, kepada komunitas tertentu. Itu bentuk pencegahan kami. Jadi seperti itu. Termasuk itu berarti dalam bentuk apapun yang dikiranya menjanjikan ya Pak, diduga ya. Itu menjanjikan pasti, memberikan menjanjikan memberikan sesuatu untuk memilih atau tidak memilih itu sudah money politik. Tapi kadang ada masyarakat beberapa sih Pak ya, yang mungkin kadang nganggepnya ya emang bantuan karena mungkin belum teredukasi secara menyeluruh ya Pak ya mungkin. Bisa gitu. Kami pahami sikap seperti itu gitu. Tetapi kami sebagai lembaga pengawas pemilu selalu berusaha memberikan pemahaman kepada publik. Pastinya. Masalah kemudian mereka masih kurang paham ya Pak ya. Tantangan kami untuk kemudian itu PR-nya ya Pak ya. Iya, itu menjadi tantangan, justru itulah tantangan dari Bawaslu. Untuk kemudian agar masyarakat menjadi paham mengenai pengawasan dan juga dugaan-dugaan pelanggaran di pemilu. Termasuk berita-berita hoax yang kadang beredar ya Pak, yang gampang banget jadi asumsi masyarakat gitu sampai sejauh ini. Nah kadang tuh kan ada beberapa case ya Pak ya dulu jelang masih awal-awal gitu, ada nama-nama beberapa masyarakat yang kadang tercatut padahal dia tidak mencalonkan. Nah itu di Bawaslu Sragen apakah juga sempat Pak ada case seperti itu?
Saya kira dinamikanya selalu ada, ya. Apalagi nanti kalau sudah masa tahapannya kampanye, itu berita-berita hoax itu biasanya sangat ya ada banyak. Bahkan kadang udah ada posternya ya Pak. Itulah mengapa Bawaslu Sragen sudah mengantisipasi di dalam mengatasi berita-berita hoax itu. Kami nanti tentu saja ini sudah dalam tahap pendekatan dan kerjasama bahwa Bawaslu Sragen akan bekerjasama dengan Kementerian Kominfo Kabupaten Sragen. Seperti diketahui bahwa Kominfo itu telah membentuk drone 9 namanya. Drone 9. Drone 9. Apa tuh Pak? Menarik. Drone 9 itu adalah satu satgas di Kominfo yang tujuannya memantau dan juga memeriksa konten-konten yang termasuk konten hoax tadi. Ya. Konten hoax ini memang cukup merepotkan, gitu. Tidak hanya Bawaslu saja sebenarnya. Karena penyebarannya cepat ya Pak ya. Apalagi sekarang didukung dengan teknologi informasi yang luar biasa itu. Itulah mengapa Kementerian Kominfo itu juga sudah membentuk itu. Jadi kita kerjasama dengan lembaga yang resmi dulu. Kemudian juga tadi pelibatan dari komunitas-komunitas masyarakat yang peduli pemilu tadi. Mereka kemudian tentu saja akan bekerja sama dengan Bawaslu Sragen tentu saja untuk kalau di Kominfo itu kalau ada seperti itu hoax tentang tentang pemilu, mereka itu ditandai dulu. Nanti kalau diduga melanggar baru akan kemudian dilakukan penindakan. Tentu saja sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang berita-berita hoax tadi. Saya kira itu, sehingga apapun sudah kita antisipasi, kita pun juga bekerja sama dengan banyak pihak untuk mengantisipasi itu. Tentu saja ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan partisipasi dari banyak pihak tadi. Dengan demikian berita-berita yang sifatnya berita bohong itu insya Allah akan bisa kita minimalisir lah. Itu, Mbak Didi. Jadi itu ya Tribuners, ternyata sudah sejauh itu semua dipersiapkan secara terbuka, terang-terangan ke masyarakat ya Pak ya. Pastinya juga diharapkan ke depannya bahwa pemilu 2024 ini berjalan sesuai dengan tadi hukum yang berlaku juga ya Pak. Tentunya bagi petugas yang bersangkutan juga terus semangat ini karena perjalanannya masih panjang ya Pak ya. Panjang. Jadi kan kalau pemilu itu kan nanti akan kita selenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan pemilihan itu pilkada Mbak istilahnya. Itu pada 27 November 2024. Sementara kami untuk sementara ini kan hanya bisa mengantarkan sampai 2023. Kecuali nanti dibutuhkan lagi oleh lembaga ini untuk kemudian terus di Bawaslu. Saya kira, tapi kita berharap apapun yang sudah kita lakukan itu bermanfaat bagi petugas ataupun personil Bawaslu berikutnya. Termasuk tadi anggaran. Kami pun juga sudah melakukan persiapan pembuatan anggaran untuk Pilkada 2024 sesuai dengan divisi kami. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen maupun oleh provinsi. Nah, ini kita berharap hal yang seperti itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh yang melanjutkan lembaga ini. Apalagi kalau misalnya nanti kita dipercaya lagi, tentu saja kita akan melanjutkan sesuai dengan komitmen kami sebagai pengawas pemilu. Pastinya gitu. Harapannya tapi masih ya Pak ya terus. Ya kita berusaha. Ya. Kita berusaha karena nasib seseorang itu ataupun takdir seseorang itu kalau belum terjadi kan kita belum tahu. Baik. Gitu ya Pak Edi. Kita berusaha maksimal. Suka takut kalau ngomong sama dosen Tribuners. Nah Pak Edi, mungkin ini yang terakhir nih, karena tadi edukasinya sudah luar biasa banyak sekali tentang dapil, tentang stepnya sudah sampai apa saja, pemilu bagaimana. Nah, mungkin sekali lagi Pak bisa imbauannya untuk masyarakat ya Pak ya, terkhususnya untuk generasi muda Pak yang mungkin kadang belum begitu paham tentang bagaimana pemilu, maksudnya pentingnya sebagai masyarakat gitu. Nah, mungkin bisa apa Pak imbauannya menjelang pemilu 2024? Jadi, pemilu itu kan merupakan arena yang konstitusional untuk mengganti pemimpin. Mengganti wakil rakyat secara konstitusional.
oleh sebab itu kami mengajak semua pihak termasuk tadi generasi muda tadi agar jangan salah memilih. Artinya memilih secara cerdas. Karena yang akan menjadi pemimpin baik itu presiden, kepala daerah maupun wakil rakyat, DPD, itulah yang kemudian diharapkan mampu memperjuangkan keinginan rakyat, aspirasi rakyat, mampu mensejahterakan seluruh rakyat. Jadi pilihlah yang terbaik di antara kontestan yang ada itu. Dengan demikian, maka harapan untuk kemudian mensejahterakan rakyat itu kita berharap akan bisa tercapai. Lagi yang generasi muda. Generasi muda itu kan generasi terdidik. Kalangan pelajar dan mahasiswa. Saya kira mereka akan lebih mudah diedukasi, akan lebih mudah menerima pembinaan dan juga ajakan-ajakan. Mereka pun juga akan menilai program kerja ataupun istilahnya itu visi misi dari peserta. Karena setiap peserta itu pasti mengutarakan visi misi dan program kerja mereka ke depan kalau terpilih. Jangan hanya percaya begitu saja, tetapi nilailah bahwa yang bersangkutan itu tulus di dalam memberikan visi misi dan program kerja ke depan itu. Saya kira itulah kita harus menjadi pemilih yang cerdas dan juga tadi memberikan partisipasi pengawasan, membantu Bawaslu dan juga itu sebenarnya adalah tugas semua pihak, termasuk tugas para generasi muda tadi. Begitu Mbak Cindy, terima kasih. Itu ya, jadilah pemilih yang cerdas ya. Itu quotes Pak Edi hari ini. Terima kasih Pak Edi atas perbincangan hari ini, luar biasa. Terima kasih undangannya sudah kita boleh main di kantor Bawaslu Sragen. Tapi jangan kapok loh ya. Kapan-kapan kita kesini lagi. Oh ya pastinya dong Pak, nggak kapok dong. Mungkin dari divisi yang lain. Untuk kenalan. Harapan kami itu ya. Baik. Karena masih banyak yang mungkin bisa kenalan juga ya Pak ya, masyarakat biar tahu di Sragen gitu. Dan semoga untuk Pak Edi juga divisi SDM dan juga rekan-rekan semua Bawaslu, nggak cuma Sragen ya Pak ya, Bawaslu RI semuanya semoga lancar dalam mengawasi pemilu 2024. Sukses juga. Dan tadi terima kasih atas saran dan edukasinya ya Pak ya. Sudah mau menyapa Tribuners khususnya di Kabupaten Sragen juga. Sehat selalu untuk Pak Edi. Amin. Terima kasih. Nah, itu tadi Tribuners perbincangan Sandi bersama Pak Edi Suprapto ya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi khususnya Anda generasi muda masa kini. Saya Sandi Yunita pamit dan juga Pak Edi Suprapto pamit di Tribun Podcast Solo. Sampai jumpa. Assalamualaikum.